Oke sobat, buat sobat yang baru pertama kali turun ke jalan umum ya. Oke, ikuti perjalanan saya. Kita bakalan menuju ke jalan umum ya. Sebenarnya ini udah jalan umum ya. Jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan saat pertama kali terjun ke jalan umum ya. Oke, di sini bakalan akan saya jelaskan ya satu persatu apa-apa saja yang harus diperhatikan ya. Oke, yang pertama kalau untuk di jalan-jalan seperti ini ya, misalkan nih jalan ada dua di tengah-tengah ada garis kayak gini ya sobat, tentu saja sebelah kiri ya kan. Nah, untuk kita sebelah kiri ini, jalur kita yang sebelah kiri ini, usahakan sobat jangan terlalu mepet ke pinggir jalan ya. Pastikan berikan jarak setengah meter ya dari pinggir jalan. Saat kita berpapasan ya, misalkan ada mobil di arah berlawanan kita, jangan lupa kita hidupkan sen sebelah kanan. Tujuannya agar misalkan jalannya cukup sempit ya, nah seperti ini. Nah, saya berikan contoh, kita seliringan ya, namanya seliringan. Jadi mobil arah berlawanan itu akan minggir ke sebelah kiri. Kita ngasih kode agar mobil arah berlawanan minggir ke sebelah kiri. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi supaya antara jarak mobil kita sama mobil yang arah berlawanan dengan kita itu masih ada jarak. Nah, seperti ini saya contohkan. Kemudian jika seliringan di jalan sempit ini, pelan-pelan. Jadi ada jarak ya antara mobil kita dengan mobil orang lain gitu ya. Paham ya sobat ya? Kemudian yang kedua, jangan lupa perhatikan spion sebelah kiri ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, ini yang kedua ya, spion kiri dan spion kanan. Untuk spion sebelah kiri itu untuk melihat posisi mobil kita ada jarak ya sama bahu jalan ya. Jadi nampak di situ seberapa jaraknya mobil kita sama ujung aspal, pinggir aspal lah, maksud saya kan seperti itu ya. Jadi nampak itu ada perkiraan setengah meter atau 1 meter, nampak ya, atau mepet sekalipun bisa nampak. Itu yang harus diperhatikan, yang spion sebelah kiri ya. Oke, dan untuk yang spion sebelah kanan ya, yang sobat harus perhatikan adalah jika ada kendaraan lain yang ingin menyalip ya, misalkan ada mobil dari arah belakang kita ya, menghidupkan sen sebelah kanan, itu tandanya mobil yang di belakang kita mau menyalip, mau mendahului mobil kita. Jika kita tidak mau mendahului ya, maka kita sebaiknya minggir perlahan. Nah, seperti itu, minggir perlahan. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu perhatikan spion yang di tengah ini ya, spion yang di tengah ini untuk berjaga-jaga. Ketika kita merem mendadak, harus memperhatikan yang spion ini. Jadi apakah ada seseorang yang ada di belakang kita atau tidak. Masalahnya kalau kita
Masalahnya kalau kita rem mendadak itu sangat bahaya sekali ya. Jadi harus perhatikan ini. Oke, kita coba mulai ke luar jalur ya, maksudnya luar jalan lintas ya. Kita akan ke sebelah kiri. Perhatikan juga kanan dan kiri kita. Perhatikan juga jalan kanan dan kiri. Jika ada mobil maka ya stop dulu, jangan dilanjutkan, jangan langsung aja ya, itu sangat berbahaya. Dan untuk misalkan sobat untuk pertama kali ya, untuk pemula, kecepatan standar ya pelan-pelan aja di angka 30 km atau 20 km per jam ya, santai aja, nggak usah ngebut-ngebut, itu sarannya ya. Jadi tetap harus benar-benar diperhatikan. Nah, misalkan ya, ini misalkan ada mobil di belakang kita ini. Nah, kita harus perhatikan juga spion sebelah kanan. Jika dia mau menyalip, dia pasti akan menghidupkan sen sebelah kanan. Nah, seperti sobat lihat, dia menghidupkan sen, itu tandanya arah berlawanan mengasih kode untuk minggir dan kita pun minggir. Jadi ada celah di tengah-tengah kita, di celah tengah-tengahnya ada celah seperti itu. Oh ya, sobat, kemarin itu ada yang komentar ya, untuk yang saya kasih pedal gasnya ini. Kemarin ada yang berkomentar, "Bang, kok itu koplingnya diinjak terus?" Oke, ini saya jawab ya. Jadi sebenarnya ini nggak saya injak ya, hanya kaki saya ini cuma nempel aja di kopling ya. Jadi sebenarnya kopling itu ya ada celah, sebenarnya ada celah. Pakai tangan pun bisa digini-gini kan, itu pakai, bisa itu pakai tangan, untuk ada celahnya ya, celah rongga, maksudnya agar kita tetap standby kaki kita di atas kopling ya. Ketika ada suatu dadakan atau apa, jadi kita responsif kaki kita gitu. Jadi jangan seperti misalkan ada juga yang diinjak kayak gini, ditinggalkan ya koplingnya, kakinya seperti ini kan. Nah, itu sebenarnya untuk di jalan-jalan yang nggak ada berbelok-belok, nggak ada rem-rem, tidak ada kemacetan ya. Seperti saya inilah contohnya, jalan-jalan santai seperti ini gitu. Jadi kalau untuk yang saya taruh di atas kopling ini, sebenarnya ini hanya nempel aja ini hanya nempel, ini nggak ngaruh untuk habis kampas kopling atau enggaknya ya. Sobat harus tahu itu ya. Jadi ini hanya nempel aja, bukan ada yang bilang, "Kok koplingnya diinjak terus bang habis kampas koplingnya?" Nah, itu salah, itu nggak benar. Ini saya benarkan ya. Jadi ini hanya nempel aja. Nah, jadi sobat jangan mengira bahwa koplingnya harus diinjak terus, tidak. Ini hanya menempel. Nah, menempel gini aja udah, nggak perlu diinjak seperti gini. Enggak, itu salah ya. Ini hanya siaga, siap dan siaga, gitu aja. Paham ya? Ini buat ada yang kemarin yang buat komentar seperti itu. Oke, kemudian jika kita ingin menyalip mobil yang ada di depan kita, usahakan kita hidupkan sen sebelah kanan dulu. Ya, kita ngasih kode bahwa untuk mobil ke depan kita akan menyalip. Ya, seperti ini. Nah, paham ya? Ini adalah cara pertama gitu ya, untuk pertama kali jalan di jalan lintas gitu. Pertama kali mengemudi di jalan lintas. Ini sih resep atau apa ya, kok resep pula. Maksudnya tuh cara ya, cara pertama gitu.
Ini saya bagikan aja buat sobat-sobat pemula ya. Nah, sobat, kalau di jalan kayak gini memang harus rileks aja ya, jangan kaku. Jangan kaku seperti itu. Rileks aja, santai.